Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Febri Anggrani Ristia Dewi, NIM 1813081006. Saya dari 5A Kimia. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tes awal praktikum uji kualitatif protein. Untuk soal yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang protein? Jawabannya, protein asal kata protos dari bahasa Yunani yang berarti yang paling utama adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Molekul protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadangkala sulfur serta fosfor. Protein berperan penting dalam struktur dan fungsi semua sel makhluk hidup dan virus. Soal yang kedua, jelaskan mengapa protein disebut senyawa organik yang memiliki berat molekul tinggi. Jawabannya, protein disebut senyawa organik yang memiliki berat molekul tinggi karena protein merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino, yang mana di dalam protein terkandung banyak jenis asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Soal yang ketiga, ditinjau dari strukturnya, protein terbagi menjadi 4 jenis protein. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis struktur protein dari sisi ikatan yang terkandung dalam masing-masing struktur protein tersebut. Jawabannya, struktur primer. Struktur primer merupakan struktur yang sederhana dengan urutan-urutan asam amino yang tersusun secara linear yang mirip seperti tatanan huruf dalam sebuah kata dan tidak terjadi percabangan rantai. Struktur primer terbentuk melalui ikatan antara gugus alfa amino dan gugus alfa karboksil. Ikatan tersebut dinamakan ikatan peptida atau ikatan amida. Struktur ini dapat menentukan urutan suatu asam amino dari suatu polipeptida. Struktur sekunder. Struktur sekunder merupakan kombinasi antara struktur primer yang linier distabilkan oleh ikatan hidrogen antara gugus CO dan NH di sepanjang tulang belakang polipeptida. Salah satu contoh struktur sekunder adalah alpha helix. Struktur ini memiliki segmen-segmen dalam polipeptida yang terlilit atau terlipat secara berulang. Struktur tersier. Struktur tersier dari suatu protein adalah lapisan yang tumpang tindih di atas pola struktur sekunder yang terdiri atas pemutarbalikan tak beraturan dari ikatan antara rantai samping gugus R berbagai asam amino. Struktur ini merupakan konformasi 3 dimensi yang mengacu pada hubungan spasial antara struktur sekunder. Struktur ini distabilkan oleh 4 macam ikatan, yakni ikatan hidrogen, ikatan ionik, ikatan kovalen, dan ikatan hidrofobik. Dalam struktur ini, ikatan hidrofobik sangat penting bagi protein. Asam amino yang memiliki sifat hidrofobik akan berikatan di bagian dalam protein globuler yang tidak berikatan dengan air. Sementara asam amino yang bersifat hidrofilik secara umum akan berada di sisi permukaan luar yang berikatan dengan air di sekelilingnya. Struktur kuartener. Struktur kuartener adalah gambaran dari pengaturan subunit atau promoter protein dalam ruang. Struktur ini memiliki 2 atau lebih dari subunit protein dengan struktur tersier yang akan membentuk protein kompleks yang fungsional. Ikatan yang berperan dalam struktur ini adalah ikatan non-kovalen, yakni interaksi elektrostatik, hidrogen, dan hidrofobik. Protein dengan struktur kuartener sering disebut juga dengan protein multimerik. Jika protein yang tersusun dari 2 subunit disebut dengan protein dimerik, dan jika tersusun dari 4 subunit disebut dengan protein tetramerik. Soal 4. Sebutkan fungsi protein bagi kesehatan manusia.
Jawabannya, fungsi protein bagi kesehatan manusia yaitu pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan dan sel-sel tubuh, pembentukan ikatan-ikatan esensial tubuh, hormon-hormon seperti tiroid, insulin, dan epinefrin adalah protein. Demikian pula berbagai enzim. Mengatur keseimbangan air, cairan-cairan tubuh terdapat dalam tiga kompartemen, yaitu intraseluler di dalam sel, ekstraseluler atau interseluler di luar sel, intravaskular di dalam pembuluh darah. Memelihara netralitas tubuh, protein tubuh bertindak sebagai buffer, yaitu bereaksi dengan asam basa untuk pH pada taraf konstan. Pembentukan antibodi, kemampuan tubuh untuk memerangi infeksi bergantung pada kemampuan tubuh memproduksi antibodi. Mengangkut zat-zat gizi dari saluran cerna ke dalam darah, dari darah ke jaringan-jaringan dan melalui membran sel ke dalam sel-sel, serta sebagai sumber energi, protein ekivalen dengan karbohidrat karena menghasilkan 4 kalori per gram protein. Soal 5. Jelaskan perbedaan proses yang terjadi pada larutan protein yang diendapkan dengan garam dan dengan logam. Jawabannya, perbedaan proses yang terjadi pada larutan protein yang diendapkan dengan garam dan dengan logam yaitu pada pengendapan dengan garam, yaitu apabila terdapat garam-garam anorganik pada konsentrasi tinggi dalam larutan protein, maka kelarutan protein akan berkurang sehingga mengakibatkan pengendapan protein. Hal ini disebabkan oleh ion-ion garam berkompetisi dengan molekul-molekul protein untuk mengikat air atau terhidrasi. Karena kemampuan ion-ion garam terhidrasi lebih besar daripada molekul-molekul protein, maka molekul-molekul protein akan mengendap. Sedangkan pengendapan dengan logam yaitu pengendapan akan terjadi dikarenakan ion-ion dari logam berat membentuk garam proteinat yang tidak larut dalam air. Soal 6. Berikut adalah proses pemurnian protein dengan teknik dialisi. Jelaskan kapan dan di mana proses dialisi diperlukan. Jawabannya, dialisi adalah proses perpindahan molekul terlarut dari suatu campuran larutan yang terjadi akibat difusi pada membran semi permeabel. Molekul terlarut yang berukuran lebih kecil dari pori-pori membran tersebut dapat keluar, sedangkan molekul lainnya yang lebih besar akan tertahan di dalam kantung membran. Metode dialisis banyak digunakan dalam pemurnian protein, terutama enzim. Dalam proses ini, dialisis digunakan untuk menghilangkan molekul garam seperti amonium sulfat sebelum dilanjutkan dalam proses pemurnian berikutnya ataupun pada tahap terakhir pemurnian. Soal 7. Jelaskan prinsip uji biuret pada percobaan kualitatif larutan protein. Jawabannya, jika suatu larutan protein dalam suasana basa kuat direaksikan dengan larutan CuSO4 yang sangat encer, maka akan terbentuk kompleks berwarna ungu sampai ungu kemerah-merahan. Intensitas warna larutannya yang terjadi tergantung pada kompleksitas protein yang diuji, yang mana pada uji ini protein menghasilkan warna ungu. Uji biuret ini melibatkan pembentukan suatu senyawa koordinasi antara ion tembaga dengan pasangan elektron bebas dari nitrogen pada ikatan peptida dan oksigen dari molekul air atau pelarut. Soal 8. Pengendapan dengan garam. Pada peristiwa salting in dan salting out, jelaskan perbedaan kedua konsep tersebut. Jawabannya, salting out adalah peristiwa adanya zat terlarut tertentu yang mempunyai kelarutan lebih besar dibanding zat utama, akan menyebabkan penurunan kelarutan zat utama atau terbentuknya endapan karena ada reaksi kimia. Sedangkan salting in adalah adanya zat terlarut tertentu yang menyebabkan kelarutan zat utama dalam solvent menjadi lebih besar. Soal ke-9. Apa yang terjadi jika larutan protein ditambahkan dengan bahan dan reagen larutan NH4 2 kali SO4? Apakah ada perbedaan yang terjadi bila larutan protein ditambahkan Na2SO4? Jawabannya,
Tidak ada perbedaan antara penambahan NH4 dua kali SO4 dengan penambahan Na2SO4 yang mana pada penambahan Na2SO4 dan NH4 dua kali SO4 protein akan mengalami denaturasi serta membentuk endapan. Namun, endapan yang terbentuk memiliki jumlah yang berbeda. Endapan yang terbentuk pada penambahan Na2SO4 lebih banyak daripada endapan yang terbentuk pada penambahan NH4 dua kali SO4. Soal 10. Uji koagulasi larutan albumin telur sebanyak 5 ml ditambahkan 2 tetes larutan asam asetat 1 molar. Kemudian dipanaskan dalam penangas air selama 5 menit sehingga terbentuk endapan. Jelaskan perbedaan koagulasi dengan pengendapan. Jawabannya, koagulasi adalah proses destabilisasi partikel koloid dengan cara penambahan senyawa kimia sehingga partikel-partikel tersebut bersifat netral dan membentuk endapan karena adanya gaya gravitasi. Sedangkan pengendapan adalah proses membentuk endapan, yaitu padatan yang dinyatakan tidak larut dalam air walaupun endapan tersebut sebenarnya mempunyai kelarutan sekecil apapun. Soal 11. Jelaskan mengapa larutan protein dapat mengendap dengan alkohol. Jawabannya, karena gugus fungsional dari alkohol yaitu gugus OH lebih kuat mengikat air melalui pembentukan ikatan hidrogen dibandingkan dengan molekul protein, sehingga kelarutan protein dalam air berkurang serta alkohol dapat merusak ikatan hidrogen yang terdapat di antara gugus amida yang terdapat dalam struktur sekunder protein sehingga protein kehilangan air atau terhidrasi dan akhirnya mengendap. Soal 12. Jelaskan contoh aplikasi pengendapan protein dengan logam dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya, contohnya yaitu rebonding rambut atau pelurusan rambut, yang mana pada proses ini protein yang terdapat dalam rambut terdiri dari asam amino yang mengandung sulfur tinggi, yang mana membentuk jembatan disulfida antara asam amino yang menentukan bentuk rambut. Kemudian rambut yang direbonding maka akan mengalami denaturasi pada protein rambut akibat panas dari alat rebonding serta dengan penambahan reduktor yaitu obat rebonding maka akan terputus jembatan disulfida dan akan menghasilkan bentuk rambut yang baru. Soal 13. Jelaskan contoh aplikasi pengendapan protein dengan garam dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya, contoh aplikasi pengendapan protein dengan garam yaitu pada proses pengendapan IgG dari serum darah yang mana endapan garam telah banyak digunakan untuk vaksinasi. Aplikasi praktisnya adalah pada pelipatan protein rekombinan. Soal 14. Apakah jenis pengendapan yang digunakan pada proses pembuatan tahu lombok? Jawabannya, tahu adalah makanan padat yang dicetak dari sari kedelai, glisin SPP, dengan proses pengendapan protein pada titik isoelektriknya, tanpa atau dengan penambahan zat lain yang diizinkan. Pembuatan tahu pada prinsipnya dibuat dengan mengekstrak protein, kemudian mengumpulkannya sehingga terbentuk padatan protein. Bahan penggumpal yang biasa digunakan adalah asam cuka, CH3COOH, dan batu tahu, serta larutan bibit tahu, larutan perasan tahu yang telah diendapkan 1 malam. Soal 15. Jelaskan temuan percobaan optimasi pengendapan albumin dengan variasi suhu, pH, dan konsentrasi etanol dalam plasma darah melalui metode simplex lattice design yang disimak pada artikel berikut. Jawabannya, pada percobaan optimasi pengendapan albumin dengan variasi suhu, pH, dan konsentrasi etanol dalam plasma darah melalui metode simplex lattice design, yaitu dapat ditemukan hasil optimal pengendapan albumin berada pada suhu 10 derajat Celcius, yang mana pada pH 4,8 dengan konsentrasi etanol sebesar 40% mendapatkan hasil yang optimal dengan rata-rata respon albumin sebanyak 53,590 μg jika dibandingkan dengan rata-rata komposisi formula yang lainnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya tutup dengan terima kasih. Om Santi 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 Om.